Halo guys, selamat datang kembali di Rumah Jagoan Kancil. Kali ini aku akan menjelaskan urutan baca komik Bumi Langit di Jagat Revolusi. Sebelum itu, buat kalian yang tertarik dengan konten seputar superhero Indonesia atau jagoan Indonesia seperti ini, ayo klik subscribe ke channel ini dan nyalakan loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan dengan berita-berita terbaru dari dunia superhero Indonesia. Seperti yang kita tahu, komik Bumi Langit ini terbagi menjadi 3 jagat. Yang pertama adalah jagat pusaka, lalu ada jagat sinema, dan ada juga jagat revolusi. Nah, 3 jagat ini memiliki ceritanya masing-masing dan tidak saling berhubungan ya. Anggap ini sebagai 3 universe yang terpisah, oke? Nah, di video sebelumnya aku sudah menjelaskan urutan baca komik Bumi Langit di jagat sinema, lalu di jagat pusaka. Nah, sekarang saatnya di jagat revolusi. Nah, jadi jagat revolusi atau universe revolusi ini adalah dunia komik yang diciptakan oleh Bumi Langit untuk meremajakan para karakter jagoan Indonesia ya, agar lebih relevan di zaman modern sekarang. Nah, para karakter ini diberi kostum baru, diberi asal-muasal baru dan juga kisah yang baru. Nah, universe revolusi ini memiliki 4 era atau 4 zaman ya. Yang pertama adalah era legenda, itu terjadi sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Ini adalah zaman di mana asal-muasal para jagoan tercipta. Awal dari penitisan Sri Asih, cikal bakal prajurit Godam, dan yang lainnya. Karakter-karakter utama di era legenda ini adalah Dewi Asih, yaitu Sri Asih, lalu Gada, alias Godam, dan Zitu, alias Aquanus. Lalu era selanjutnya adalah era Jawara. Nah, era Jawara ini terjadi di sekitar abad ke-18 sampai ke-19 ya. Ini adalah zamannya kolonial Belanda, zaman di mana para Jawara berjaya. Para jagoan utama di era Jawara ini diantaranya ada Si Buta dari Gua Hantu, lalu Mandala, Batara, Bidadari Mata Elang, dan yang lainnya. Lalu era selanjutnya adalah era Patriot. Nah ini ya, era Patriot ini adalah era di tahun 1980-an. Ya, kalau kita mengenalnya tahun 80-an ya. Di zaman ini adalah zaman di mana tim Patriot pertama kali terbentuk bersama para jagoan di masa itu. Saat itu para karakternya ada Nani Wijaya yang menjadi Sri Asih, lalu ada Danus yang menjadi Aquanus, Kanigara yang menjadi Maza, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya ada era modern. Nah, era modern ini zaman sekarang ya, sekitar 40 tahun setelah era Patriot. Jadi di zaman ini para jagoan generasi baru mulai muncul. Di antaranya ada Rengganis yang menjadi Sri Asih, lalu juga ada Danus Junior yang menjadi Aquanus, dan juga Imaji yang menjadi Maza. Banyak sekali yang salah kaprah menyebut revolusi sebagai era, tapi sebenarnya revolusi ini bukan era. Revolusi ini adalah jagat ya. Revolusi adalah jagat sebuah universe. Jadi bukan era, tidak ada itu era revolusi, yang ada adalah jagat revolusi, oke? Jadi urutan baca komik Bumi Langit di jagat revolusi ini adalah seperti ini. Biar kalian gak bingung, kalian ikuti aku aja ya. Dan kalian juga bisa baca komik-komik ini secara gratis di Facebooknya Bumi Langit. Linknya akan aku taruh di deskripsi video ini, oke? Komik yang pertama adalah komik Mandala Golok Setan. Komik ini bercerita tentang asal-muasalnya Mandala dan golok setannya. Lalu selanjutnya ada komik Bidadari Mata Elang. Nah, komik ini bercerita tentang Dewi alias Bidadari Mata Elang yang melawan bangsa siluman. Komik selanjutnya adalah seri Si Buta dari Gua Hantu. Si Buta dari Gua Hantu season pertama yang bercerita tentang mata malaikat. Jadi komik ini bercerita tentang asal-muasalnya Barda menjadi Si Buta dari Gua Hantu, melawan musuh bernama Mata Malaikat yang menyerang kampung halamannya. Selanjutnya ada komik Si Buta dari Gua Hantu Sapu Jagat. Komik ini bercerita tentang perseteruan antara Si Buta dari Gua Hantu melawan teman masa kecilnya, yaitu Daud Korda, yang sekarang dikenal dengan nama Maung Lugai alias Sapu Jagat. Lalu komik selanjutnya ada Si Buta dari Gua Hantu Raja Mandala. Ini adalah komik duet antara Si Buta dari Gua Hantu dengan Mandala. Bercerita tentang awal mula Si Buta bertemu dengan Mandala, mereka cekcok, bertarung, dan akhirnya malah bersahabat. Selanjutnya kita masuk ke era modern ya. Nah, ini adalah event besar yang dinamakan sebagai Kraken. Dimulai dengan komik Sri Asih Dewi Keadilan yang bercerita tentang Rengganis, gadis titisan Sri Asih. Di komik ini Rengganis melawan sindikat pabrik yang ingin merebut lahan warga. Lalu kita lanjut ke komik Aquanus Penguasa Samudra. Komik ini bercerita tentang Danus Junior, anak dari Danus yang menjadi Aquanus di era Patriot. Di sini diceritakan kalau Danus yang menjadi Aquanus di era Patriot itu menghilang. Ya, kemungkinan besar dia diculik. Akhirnya, anaknya, yaitu Danus Junior, berusaha mencari keberadaan ayahnya. Sekaligus akhirnya meneruskan jejak ayahnya sebagai Aquanus. Komik ini temanya komedi adventure ya. Jadi, buat kalian yang suka komik bertema komedi adventure, ini buat kalian. Ini komik bagus banget. Selanjutnya ada komik Maza, Prince of Dream.
Komik ini bercerita tentang generasi terbaru dari Mazda, yaitu Imaji, yang memiliki kemampuan untuk memasuki mimpi. Nah, akhirnya adalah komik crossover Kraken. Cerita crossover Kraken ini sebenarnya adalah gabungan dari komik Aquanus volume kedua dengan komik Mazda volume kedua. Cuman, karena bacanya itu back to back ya, kalian harus baca komik Aquanus volume 2 itu chapter 7, lalu habis itu komik Mazda volume 2 chapter 7, habis itu komik Aquanus yang chapter 8, habis itu Mazda chapter 8. Karena itu agak membingungkan, makanya aku membuat post khusus untuk daftar chapter di cerita Kraken ini. Jadi kalian bisa klik, linknya ada di deskripsi video ini ya, kalian bisa klik foto yang aku beri judul Kraken, lalu di situ ada urutan bacanya biar lebih gampang. Nah, komik ini bercerita tentang Sri Asih, Aquanus, dan Mazda generasi terbaru yang dipertemukan untuk menghadapi masalah yang terjadi di sebuah perusahaan bernama Kraken. Di sini mereka melawan manusia jahat bernama Prachna bersama jin peliharaannya, yaitu jin Sarubi, musuh besarnya jin Katubi. Komik selanjutnya adalah komik Virgo and the Sparklings. Nah, komik ini bisa kalian baca di webtoon, bercerita tentang Riani, seorang gadis remaja yang bisa melihat energi warna dari sebuah suara. Jadi dia bisa melihat warna suara gitu. Oh, kalau orang berbohong itu warna suaranya begini. Kalau orang marah itu warna suaranya begini. Kalau orang lagi jatuh cinta warna suaranya begini, begitu. Nah, Riani ini bisa merubah energi warna-warna ini menjadi sebuah energi panas yang akhirnya bisa menjadi api dan juga listrik. Nah, di komik ini diceritakan Riani bersama dua temannya, yaitu Usi dan Monica, membentuk sebuah band bernama Virgo and the Sparklings. Setelah itu mereka mengikuti ajang pencarian bakat di televisi. Nah, di ajang pencarian bakat ini, Riani bertemu dengan Ganendra, yang akhirnya malah mengajarinya untuk mengendalikan kekuatan supernya. Ganendra ini ternyata adalah muridnya Mandala. Lanjut ke komik selanjutnya, yaitu Gundala, Son of Lightning. Komik ini juga ada di webtoon, kalian bisa baca di webtoon. Nah, komik ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Sancaka. Secara aneh, dia terus-menerus disambar petir. Lebih anehnya lagi, petir ini tidak membunuhnya, tapi malah memberinya kekuatan super. Nah, Sancaka akhirnya menggunakan kekuatannya ini untuk membela keadilan. Sejak itu dia dijuluki oleh masyarakat sebagai hantu petir. Nah, selanjutnya kita masuk ke event besar bernama Jaga Bumi. Event inilah yang menjahit alias menyambungkan kisah di 4 era. Jadi ada sebuah masalah besar yang dimulai di era legenda dan akhirnya berlanjut ke era Jawara, era Patriot, sampai ke era modern. Komik pertama adalah komik Revolusi Saga. Komik ini sudah terbit sebagai komik Jaga Bumi volume pertama, Legenda. Komik ini menceritakan asal-muasal semuanya, dimulai dari titik peristiwa yang paling pertama, yaitu letusan Gunung Toba, yang terjadi sekitar 75.000 tahun yang lalu. Nah, di komik ini diceritakan koneksi antara era legenda dengan era patriot dan era modern. Komik selanjutnya adalah komik Revolusi Siluman. Sudah diterbitkan juga sebagai komik Jaga Bumi volume 2, Siluman. Nah, komik ini menjelaskan apa yang terjadi di era legenda. Komik ini bercerita tentang awal peperangan antara kerajaan Godam melawan kerajaan Viba yang ditengahi oleh kerajaan Rawaya. Nah, di komik ini kita juga melihat asal-muasal dari Stulos yang nantinya akan disebut sebagai bocah Atlantis. Di sini kita juga mengenal bangsa tersembunyi yang disebut sebagai bangsa siluman. Nah, di sini juga diperlihatkan sebuah kristal yang bernama kristal Amaratia, sebuah kristal purba yang disucikan dan mengandung energi luar biasa. Berlanjut ke komik selanjutnya, yaitu komik Revolusi Malaikat X Setan. Akhir peperangan di komik sebelumnya berakhir tragis. Banyak korban yang berjatuhan. Di tengah itu, pecahan kristal Amaratia menyerap energi negatif yang tersebar di seluruh arena pertarungan, yang akhirnya melahirkan sesosok makhluk yang menyebut dirinya sebagai setan. Batu setan ini terus jatuh ke tangan manusia ke beberapa zaman. Manusia yang memiliki batu setan ini akan dikendalikan oleh sang setan. Di era Jawara, batu ini mengendalikan dua pria. Yang pertama adalah pewaris perguruan Elang Putih milik si Buddha dari Gua Hantu, dan yang kedua adalah seorang kompeni dari negara Belanda. Dua pria ini bertarung, dikendalikan oleh batu setan ini. Istri mereka, yang bernama Yekti dan Eni, akhirnya berlatih bersama untuk mengalahkan dan menghentikan suami mereka. Setelah semuanya selesai, Yekti dan Eni akhirnya berpisah. Yekti menetap di Indonesia, sementara Eni pulang ke negara asalnya, yaitu Belanda. Puluhan tahun kemudian, Eni kembali ke Indonesia, mengajak cucunya yang bernama Ganendra. Eni lalu menceritakan pengalaman masa lalunya kepada Ganendra.
Nah, komik ini belum ada lanjutannya, kita tunggu aja Bumi Langit buat menerbitkan cerita selanjutnya dari komik Jaga Bumi ini. By the way, ada satu komik lagi yang aku jujur bingung, ini urutannya ada di mana. Jadi terserah kalian aja mau kalian baca di mana. Yang jelas kalau dari pihak Bumi Langitnya bilang, kalian baca ini buat fun aja, jangan terlalu dipikir koneksinya, nanti lama-lama nyambung juga kok. Yang ini adalah komik Sri Asih Celestial Goddess yang diterbitkan di webtoon. Komik ini bercerita tentang Alana, seorang gadis remaja yang bisa melihat makhluk halus. Pada suatu hari, Alana menolong seorang nenek tua. Nenek tua ini akhirnya memberinya sebuah bros yang indah. Ketika Alana berada dalam bahaya, sesosok wanita cantik keluar dari bros ini dan memberinya kekuatan untuk berubah menjadi jagoan wanita bernama Sri Asih. Selain itu ada sebuah novel yang diterbitkan di Wattpad yang berjudul Beauty and the Beast. Novel ini sebenarnya kisahnya sama seperti Virgo and the Sparklings, hanya saja novel ini bercerita dari sudut pandang Monica. Jadi kita melihat banyak sekali hal baru dari sudut pandang Monica ini. Oke guys, itu udah semuanya. Itu adalah urutan baca komik Bumi Langit di Jagat Revolusi. Bila penjelasanku ini kurang bisa kalian mengerti, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, nanti aku akan jawab sebisaku, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.